Pada video kali ini kita akan coba membahas apa saja persiapan yang perlu dipersiapkan oleh dosen yang akan disertifikasi dalam menghadapi tes kemampuan dasar akademik atau yang biasanya disingkat dengan TKDA. Jadi jika kita merujuk kepada keputusan Dirjen Dikti-Ristek nomor 101/KPT/2022, jika kita kaitkan dengan pelaksanaan tes kompetensi dasar akademik ini, minimal ada 2 poin penting yang bisa kita ambil dari keputusan ini. Yang pertama, bahwasanya tes potensi akademik atau tes kemampuan dasar akademik tadi merupakan suatu keharusan yang dipersyaratkan bagi seorang dosen yang mengikuti proses sertifikasi. Maka yang pertama yaitu untuk tes potensi akademik itu dilakukan oleh lembaga pemerintah atau non-pemerintah. Jadi boleh lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Syarat yang kedua adalah legal, kemudian kredibel, dan legitimate, dan diakui secara nasional. Nah, biasanya para peserta dosen yang akan disertifikasi ini memilih tes di PLTI. Jadi, mereka mendaftar ke PLTI, memiliki akun PLTI, selanjutnya mengikuti tes TKDA yang diadakan oleh PLTI. Itu adalah salah satu lembaga yang legal dan diakui hasil tesnya oleh penyelenggara sertifikasi dosen. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah nilai ambang batas atau passing grade. Jadi berdasarkan keputusan ini, itu ditetapkanlah bahwa untuk nilai ambang batas TKDA ini harus lebih dari atau sama dengan 530. Jadi skornya itu harus mencapai 530. Jika di bawah nilai ambang batas, maka peserta diharapkan untuk melakukan tes ulang kembali hingga mencapai passing grade atau ambang batas ini, 530. Nah, selanjutnya apa saja kisi-kisi atau soal yang muncul di dalam tes kemampuan dasar akademik. Nah, ada 3 jenis soal yang ada di dalam tes kemampuan dasar akademik ini. Yang pertama yaitu tes verbal, kemudian yang kedua tentang numerikal, yang ketiga tentang figural. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk verbal ini sendiri dibagi lagi menjadi 3 bagian. Jadi, ada soalnya yang tentang analogi, kemudian ada juga tentang logika rasional, dan yang terakhir adalah tentang penalaran analitis. Nah, nanti untuk contoh-contoh soalnya akan kita coba bahas pada video yang terpisah. Selanjutnya numerik. Jika kita bicara numerik, pasti di sini adalah tentang angka-angka atau permasalahan yang melibatkan angka-angka. Pada jenis soal numerik ini ada 3 lagi komponennya, yaitu aritmetika, kemudian deret bilangan, kemudian ada lagi permasalahan sehari-hari. Mungkin bagi peserta dosen yang sudah pernah mengikuti tes PNS, nah tes numerik ini lebih kurang soalnya hampir mirip dengan soal TIU yang ada pada tes seleksi CPNS. Itu untuk poin kedua yaitu tentang jenis soal numerik. Nah, yang terakhir ini figural. Figural ini yang dianalisis adalah gambar. Jadi ada 2 komponen di dalam tes figural ini. Yang pertama
melihat bagaimana kemampuan kita dalam menganalisis dan sintesis gambar. Kemudian ada lagi tentang penalaran spasial. Jadi kalau untuk gambarannya pada tes figural ini, misalkan diberikan sebuah gambar yang bentuknya tidak beraturan, nanti akan ada bagian yang dipotong atau potongan gambar yang hilang. Nah, tugas kita adalah mencari potongan gambar yang hilang yang sesuai dengan gambar yang ada. Jadi di pilihannya itu adalah potongannya, berbagai macam potongan. Nanti kita diminta untuk menentukan yang mana kira-kira yang merupakan potongan untuk melengkapi atau menyempurnakan gambar yang diberikan. Atau ada juga pada soal figural ini soal-soal tentang sebuah kubus, jadi atau berbentuk Rubik gitu. Kalau kita lihat kubus itu kan punya 6 sisi. Nah, di 6 sisi tersebut ada berbentuk gambar yang bermacam-macam, ada segitiga, bulat, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita diminta untuk menentukan kira-kira manakah dari pilihan yang diberikan yang merupakan kubus yang sama dengan kubus yang diberikan. Jadi pada pilihan yang diberikan itu nanti akan diberikan kubus yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Nah, di sanalah kita diminta untuk menalar atau menentukan kira-kira gambar yang mana yang merupakan gambar kubus yang sama. Nah, selanjutnya kita akan coba berbagi tips menghadapi tes TKDA ini, tes kemampuan dasar akademik. Nah, di sini saya coba membagi menjadi 2, yaitu sebelum tes dan pada saat tes. Sebelum tes, yang pertama kita perbaiki mindset kita. Biasanya TKDA ini sering dikaitkan dengan kemampuan matematika yang tinggi. Bukan seperti itu. Jadi harus kita tanamkan bahwa soal-soal yang ada di TKDA ini pada tes kemampuan dasar akademik ini adalah soal-soal umum, pengetahuan umum. Jadi bukan soal-soal untuk menguji ahli matematika, bukan. Soal yang di sini ya soal-soal matematika dasar yang pada dasarnya kita semua pasti sudah mempunyai kemampuan untuk menjawab soal-soal tersebut. Hanya saja mungkin nanti bentuknya saja yang berbeda. Bentuk-bentuk soalnya saja disajikan dalam bentuk yang berbeda. Nah, ini terkait dengan tips yang kedua, yaitu perbanyak latihan soal. Jadi memperbanyak latihan soal ini akan memperkaya pengetahuan kita. Jadi banyak sekali model-model soal yang sebenarnya konsepnya sama, hanya saja bentuknya dikemas dalam bentuk yang berbeda. Sehingga jika kita telah melakukan latihan yang banyak, memperbanyak latihan soal, maka kita tidak akan kaget lagi jika diberikan soal-soal yang bentuknya berbeda-beda. Nah, tips yang selanjutnya yaitu persiapkan perangkat yang akan digunakan. Nah, pada saat ini semenjak adanya virus COVID, ada 2 macam tes, yaitu tes from home, TFA, dan tes yang langsung datang ke tempat tes yang ditunjuk, biasanya di kampus-kampus negeri dan tempat-tempat yang telah bekerja sama dengan PLTI atau lembaga penyelenggara tes sejenis. Nah, sebelum mengikuti tes, kita harus pastikan bahwa
jika kita melakukan tes langsung di lokasi tes, di tempat yang disediakan, kita pastikan bahwa tanda pengenal kita, kartu tes, itu kita pastikan bahwa sudah kita bawa. Dan alat tulis, karena pada tes kemampuan dasar akademik ini, tentu kita perlu oret-oretan. Jadi kita harus bawa pensil atau pena yang nanti akan kita gunakan. Berbeda halnya dengan jika kita mengikuti tes from home atau sistem online. Maka harus kita persiapkan, pertama itu adalah laptop. Kita pastikan bahwa laptop atau PC yang kita gunakan itu bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya bisa digunakan dengan baik baterainya, kemudian selanjutnya jaringan yang digunakan, jangan sampai jaringan tersebut yang menyebabkan kendala sehingga kita gagal untuk mencapai passing grade yang telah ditetapkan tadi. Tips yang terakhir, setelah kita berikhtiar berusaha semaksimal mungkin, maka sudah selayaknya sebagai makhluk yang beragama kita berdoa semoga diberikan hasil yang terbaik pada saat pelaksanaan tes. Nah, selanjutnya pada saat tes, yang pertama tentu kenyamanan posisi duduk, kemudian jarak antara laptop atau PC yang disediakan dengan posisi duduk kita. Intinya kita atur lingkungan tempat tes kita itu senyaman mungkin. Jadi kita harus dalam kondisi yang nyaman agar apa yang telah kita persiapkan bisa kita keluarkan secara maksimal. Jadi yang pertama tipsnya adalah posisikan tubuh senyaman mungkin untuk mengikuti tes. Nah, tips yang kedua yaitu manfaatkan waktu jeda. Jadi ada sedikit perbedaan tes PLTI ini atau tes kemampuan dasar akademik ini dengan tes-tes pada umumnya. Katakanlah tes TU, tes kategori TU pada seleksi tes CPNS tadi. Jadi jika tadi kita tahu bahwa di verbal itu, pada jenis soal verbal itu ada 3 kategori, yaitu ada analogi tadi, kemudian penalaran analitis. Nah, untuk masing-masing kategori tadi itu punya waktu yang berbeda-beda. Jadi di satu bagian tes itu dia punya satu waktu tertentu. Misalkan diberikan 20 soal dalam waktu 3 menit. Maka waktu 3 menit itu akan berjalan terus hingga kita menyelesaikan 20 soal yang diberikan. Jadi ketika kita telah menyelesaikan 20 soal tersebut, sebelum kita mengklik tombol mulai, maka waktu untuk tes selanjutnya itu belum berjalan. Jadi disinilah bisa kita manfaatkan waktu jeda pada saat pelaksanaan tes. Jadi kita manfaatkanlah jika mata kita sudah kurang rileks, bisa kita istirahatkan sebentar. Kita istirahat ketika kita sudah yakin tubuh kita sudah serasa kembali normal, kembali optimal dan bisa mengerjakan, baru kita klik ke soal yang selanjutnya. Kemudian selanjutnya tipsnya adalah jangan habiskan waktu di satu soal. Ingat tadi kita sudah diberikan porsi per kategori soal itu ada waktunya. Jadi ketika soal itu berakhir, kita tidak bisa kembali lagi ke soal yang ada pada kategori tersebut. Artinya, jika waktu telah berakhir, maka soal tersebut tidak bisa dikerjakan kembali. Otomatis sudah disimpan oleh sistem.
Tidak bisa kita apa-apakan lagi. Jadi pastikan bahwa tidak ada jawaban yang terlewatkan, karena sayang jika kita membiarkan ada jawaban yang kosong. Hal ini terkait dengan tips yang selanjutnya. Karena dalam tes kemampuan dasar akademik ini tidak ada sistem pengurangan nilai. Jadi manajemen waktu juga sangat penting di dalam proses pelaksanaan tes kemampuan dasar akademik ini. Jadi manfaatkanlah, aturlah waktu sebaik mungkin, jangan terlena pada satu soal yang kita anggap sulit, perhatikan waktu yang tersisa. Oke, sekian sharing terkait tips dan trik dalam menghadapi tes TKDA. Semoga bermanfaat. Terima kasih.